Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Syahid, guru pendidikan agama Islam dari SDN Jiken Tulangan Sidoarjo. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 3515530000241. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 pada bab 2 materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan metode deep learning. Semoga bisa memberikan keberkahan serta manfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Wa Ana Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Ya, oke anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan adanya doa, kita bermunajat kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita dibukakan pikiran kita, hati kita untuk menerima ilmu agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. posisi siap. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. seperti biasanya kita hafalan surah-surah pendek yang sudah kita hafalkan. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai pada surah At-Takasur. Kita baca bersama surah At-Takasur yang awali dengan ta'awudz basmalah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Pelajaran biar tahu siapa saja yang masuk di sini ya. Saya cek dulu. Kira-kira masuk semuanya atau enggak ini? Masuk. Absen pertama 1 Angelina Zahida Wijaya. Hadir? Ya. Yang kedua Anora Amelia Putri belum masuk di awal kelas. Tepuk semangat. SDN Jiken. Jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita nyanyikan Garuda Pancasila untuk kita, jiwa nasionalisme biar tertanam untuk kita semuanya, bahwa kita Indonesia untuk generasi penerus kita harus berwawasan tinggi, cerdas, dan berakhlakul karimah. Bersama ya. Pancasila, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
bil ma'mur santasa. Oke, anak-anak, di sini ada misteri box. Misteri box bagaimana, Pak? Nanti di dalamnya bisa kalian pilih, dan materinya di situ ada beberapa materi untuk pertemuan kali ini yang sangat menarik. Maka dari itu kita buka bersama. Untuk perwakilan kelompok 1. Oh, macam. Silakan. Pilih nomor 1 ya. Silakan diklik. Apa pertanyaannya? Allah, apa yang akan terjadi pada hidup kita? Di misteri box yang pertama, bayangkan jika kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, terus apa yang akan terjadi pada hidup kita? Kita tidak punya Tuhan sebagai bentuk kita beribadah. Apa yang akan terjadi? Apakah kita hidupnya beraturan, atau hidupnya malah seenaknya saja tanpa aturan? Seenaknya saja tanpa aturan. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang disembah, karena tidak ada yang dijadikan Tuhan sebagai bentuk ibadah kita. Makanya Allah sebagai Tuhan kita, melalui perantara Rasulnya sebagai utusan kita, sebagai kita untuk mencontohnya. Siapa Nabi kita? Nabi akhir kita? Suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang silakan diklik. Nomor 2. Ulangi lagi, siapa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bagaimana cara kita mengenalnya? Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, anak-anak? Allah. Dan bagaimana cara mengenalnya? Al-Quran. Boleh dengan mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengetahui isi dalam Al-Quran, biar tahu apa yang dikarepno kali Gusti Allah niku napa, biar tahu. Ada jawaban lain. Dengan sholat, beribadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kita disuruh beribadah. Dengan beribadah semakin mendekatkan diri kepada Allah, biar tahu Tuhan kita. Dengan sholat hidup menjadi tenang dan terarah. Dengan ketenangan itu hati menjadi tenang. Jika hati menjadi tenang, fisik raga pun juga ikut menjadi baik. Ada yang lain? Baca Asmaul Husna. Nah, dengan mengenal nama-nama Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu? Nama-nama baik Allah, atau nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah. Ya. Klik. Nah, coba dibaca. Mengapa kita perlu mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Jadi, mengapa kita perlu mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Mengapa, anak-anak? Biar tahu nama-nama Allah yang indah dan juga sifat yang dimiliki oleh Allah, dan wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini. Jadi pada materi hari ini kita mengenal ini. Nah, pada bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ada Al-Qawi yang maha kuat, ada Al-Qayyum yang maha berdiri. Serta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan arti dan maksud tentang Asmaul Husna. Al-Qawiyyu, apa artinya Al-Qawiyyu tadi? Kemudian Al-Qayyum, kemudian ada Al-Muhyi, ada Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Kemudian yang kedua, bahwasannya ya, anak-anak, kita belajar Asmaul Husna nanti bereksplorasi juga, mengenal gambar-gambar. Nanti kalian menyimpulkan ini termasuk gambar seperti ini, Asmaul Husnanya apa ya kira-kira, seperti itu. Di sini lanjut materi inti kita, anak-anak. Pak Said punya wayang gambar seperti ini. Nanti tolong kita padukan bersama ya. Kita cocokkan Asmaul Husna yang cocok, yang kira-kira yang sesuai apa. Di sini ada gambar apa ini? Orang yang memikul batu. Pasti butuh kekuatan yang lebih. Kira-kira Asmaul Husna apa yang sesuai? Ini Al-Qawiyyu. Jadi Allah memiliki nama Al-Qawiyyu.
yang artinya Allah maha kuat. Allah tanpa membutuhkan bantuan dalam menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu yang maha kuat. Lanjut, Asmaul Husna berikutnya yang sesuai dengan gambar wayang ini dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada gambar apa ini? Bayi yang belajar berjalan, berdiri sendiri. Ya. Nah, kira-kira Asmaul Husna yang cocok mana? Al-Qayyum, berdiri sendiri. Jadi Allah memiliki nama Al-Qayyum, artinya berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Kalau manusia butuh bantuan seperti adik bayi ini, baru belajar merangkak, dituntun sama orang tuanya. Kalau Allah tidak, dia berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Kesempatan hari ini Pak Syahid akan menjelaskan media ajar untuk kelas 5 di SDN Jiken ini. Pada bab 2 ini kita akan mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Ada Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita nantinya dapat mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 99 nama. Ya, contohnya seperti ini, nggak apa-apa ya. Kreasikan sebaik mungkin. Selesai nanti ditempelkan gambarnya, nanti ditempelkan sesuai solusinya ya. Oke, sesuaikan kolomnya biar masuk. Ini yang penting biar ya. Ini gambar bekerja sama, yang satu mengerjakan apa, kolomnya juga boleh, nggak apa-apa. Ada yang mengunjungi, ada yang isi terapi. Oke, ini kan tanda sapi dong. Iya, sak harus ini. Tuh, harus kunci ini tanda. Bagus. Ya, apa-apa. Kalau sudah langsung digunting, ditekuk, ditempelkan. Ini seperti ini, nanti dipotong, tempelkan di sini, misalnya apa? Atau asma gambar seperti ini. Ini nanti dipotong atau ini seperti ini, tempelkan di sini. Jadi dipotong di sini. Biar muat. Kita sama, nanti namanya bergabung. Sudah, nanti dikepres. Jadikan satu jam. Ya, seperti ini ya. Ini mau pengen jepret semuanya.
Samping-sampingnya aja. Pinggir. Oke, baik. Nah, kayak gini. Mana ya? Jadikan satu nggak apa ini? Kampung ini. Jadikan satu dulu. Alhamdulillah, ini sudah selesai semuanya ya. Ya, saya sudah, yang belum, nggak apa-apa. Mas Syahid mau satu kelompok untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Nanti tolong dipresentasikan, sebutkan kelompok berapa, terdiri dari namanya siapa saja, kemudian presentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Lihat dulu, oh kelompok 3 sudah. Monggo untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Maju ke depan. Akhirnya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Siapa saja kelompok 3? Ya, lanjut. Nama saya Natasha Putri Rahmadani dari kelompok 3. Nama saya Cincin Putri Effendi dari kelompok 3. Nama saya Cincin Putri Effendi dari kelompok 3. Kita ingin mempresentasikan Asmaul Husna yang terdiri dari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Yang kedua, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Yang ketiga, Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Yang keempat, Al-Mumis yang maha mematikan. Yang kelima, Al-Qawiyyu yang maha kuat. Ya, beri ya, sekian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, untuk teman kita untuk kelompok 3. Alhamdulillah, bagus sekali pemaparan dari kelompok 3 tadi. Mungkin ada tambahan dari yang kelompok lain yang lainnya. Barangkali ada beberapa contoh yang lainnya dari yang dipaparkan yang berada di diorama yang dipaparkan teman kalian tadi. Contohnya Al-Qawiyyu. Di sini kan tadi ada gambar tentang orang mengangkat beban. Untuk contoh yang lain, misalkan dalam kehidupan nyata yang kalian lihat biasanya, contohnya apa? Selain Al-Qawiyyu, di situ gambar mengangkat beban. Apa anak-anak? Membantu ibu menyapu rumah. Nah, seperti itu. Itu beberapa sifat yang harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak saya memilih ini Al-Muhyi. Al-Muhyi kan artinya Allah Maha menghidupkan. Kalau di sini ada gambar seorang bayi yang baru lahir kemudian ditimang sama suster. Untuk contoh yang lain kira-kira apa? Ada yang punya contoh yang lain? Nah, bagus sekali. Itu jawaban dari kelompok 3. Ada jawaban yang lain dari kelompok 2 mungkin Asmaul Husna. Selain Al-Muhyi ada Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu yang beri kekuatan. Contohnya apa? Selain gambar orang yang angkat beban. Apa? Membantu apa? Membantu ibu yang memasak membutuhkan bantuan. Kita tolong. Ini 2 tadi contoh nyata.
maupun yang dalam kehidupan sehari-hari kita harus tahu, oh ini asal usulnya apa ya, kira-kira dihubungkan sama nama-nama baik Allah, Asmaul Husna, ya seperti itu. Dan materi kita hari ini yang kita bahas apa saja tadi, mulai dari awal Al-Qawiyyu artinya Maha, kemudian ada Al-Qayyum artinya kemudian Al-Muhyi artinya kemudian lanjut Al-Mumit artinya yang terakhir pembahasan kita Al-Ba'is membangkitkan. Kok sawan ini lemas ini? Tepuk semangat. Kita tetap semangatnya ya, meskipun di jam-jam terakhir seperti ini. Ya. Lanjut, kita sambung dengan evaluasi. Saya ingin tahu kemampuan kalian semuanya setelah Pak Syahid jelaskan dari awal hingga akhir. Nanti coba diselesaikan soal evaluasi ini, insya Allah gampang, mudah, kerjakan dengan baik. Kerjakan. Oh, silakan kerjakan. Sudah anak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Bapak minta dikumpulkan masing-masing ketua kelompoknya, dikumpulkan masing-masing. Nanti kumpulkan ke Bapak. Ya, sudah ya. Diambil. Kumpulkan saya ketua kelompoknya. Jadi Bapak harapkan pembelajaran hari ini kita peroleh Asmaul Husna apa saja tadi kita terapkan dalam kehidupan nyata kita, ya. Sifat-sifat Allah mulai dari Al-Qawiyyu sampai Al-Ba'is tadi kita terapkan dalam kehidupan nyata. Dan apakah kalian bisa menyimpulkan dalam kehidupan kita kali ini, termasuk Asmaul Husna hari ini, ya. Tadi apa saja yang pertama? Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian ya, Al-Ba'is, itu diingat-ingat, ya. Lanjut, Pak Syahid, sebelum penutup diulas kembali, saya ulas kembali ya. Mulai dari doa tadi, kita berharap akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai rasa nasionalisme kita tadi sudah menyanyikan Garuda Pancasila. Kemudian lanjut, saya tadi ada misteri box tentang pembukaan
pengenalan Asmaul Husna yang jumlahnya 5 tadi. Lanjut kemudian kita berkolaborasi membuat diorama kerja kelompok, menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup mandiri, harus bekerja sama dalam melakukan suatu hal, tidak dibutuhkan. Dan kemudian kemandirian. Nah, kemandirian tadi ada tugas refleksi, ya, evaluasi. Mohon maaf, ada evaluasi dari Pak Said, ada Dian, nomor 1 sampai nomor 10 tadi. Dan juga Pak Said terakhir penutup. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa semangat mempelajari Asmaul Husna mulai awal hingga akhir. Dan sebelum penutup perlu diingat untuk pertemuan berikutnya di bab 3 kita akan membahas tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkait doa, ketika kita berdoa etikanya seperti apa, itu untuk di bab berikutnya. Ya, mohon pelajari di rumah. Dan Pak saya minta untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Mas Haji, minta tolong ditutup kembali. Siapkan dulu. Masih siap. Sebelum kita mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Demikian yang Pak Said sampaikan mulai awal hingga akhir. Pak Said minta maaf barangkali ada salah katanya dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.